Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Tiba-tiba mendapat kunjungan murid sekte luar, Master Puncak Pedang Awan dengan paksa menahan amarahnya dan berusaha untuk terlihat damai. Agar tidak memberikan kesan buruk pada sekte luar mengenai sifatnya. "Kamu mengunjungi puncakku, apakah kamu punya sesuatu?" tanyanya sambil mengamati Jiang Fan dari atas ke bawah. Merasa namanya agak familiar, Jiang Fan berkata terus terang, untuk menjawab pertanyaan dari Master Puncak, "Aku di sini untuk bersaksi atas nama kakak senior Qin." Bersaksi? Master Puncak Pedang Awan bingung, bersaksi apa? Sambil tersenyum pahit, Jiang Fan melanjutkan, "Sejujurnya, Master Puncak, saya adalah bodhisattva hidup yang Anda sebutkan." Bab 318, sikap berubah sangat besar. Master Puncak Pedang Awan mengamati Jiang Fan dari atas sampai bawah, mengamati wajahnya yang tampak sangat muda. Dengan curiga, dia berkata, "Kamu bisa menerima misi level 1 dari Sekte Binatang Roh. Dan kau bisa menyelesaikannya dengan muridku." Tidak heran dia meragukannya. Dari 9 sekte, anak ajaib yang begitu hebat di usianya yang masih muda, selain si Acaoge dari sekte tertinggi, tidak ada yang kedua. Jiang Fan mengangguk dan berkata, "Tepat sekali." Master Puncak Pedang Awan mengerutkan kening, sambil berpikir apakah dia berbohong. Hingga 2 orang murid perempuan yang sedang berlutut berbisik di antara mereka. Jiang Fan dari Sekte Awan Hijau. Murid yang tidak memiliki akar roh. Dia bahkan bisa menerima misi level 1. Dunia ini aneh. Tiba-tiba, Master Puncak Pedang Awan akhirnya ingat mengapa nama Jiang Fan terdengar familiar. Jadi itu dia, On Omicron S. Master Puncak Pedang Awan tertawa marah, "Berani sekali kau. Berani datang di hadapanku dan memberikan kesaksian palsu untuk muridku yang memberontak. Baiklah, kamu juga tidak akan pergi. Aku akan memberitahu Sekte Awan Hijau untuk datang memberikan penjelasan dan membawamu pergi." Ini benar-benar keterlaluan. Seorang murid junior berani mengejeknya. Dia jelas tidak memperdulikannya sedikit pun. Jiang Fan berkata dengan tenang, "Master Puncak Pedang Awan, menurutmu mengapa aku memberikan kesaksian palsu?" Melihat Jiang Fan masih tidak mau mengalah, Master Puncak Pedang Awan mencibir, "Apa, kau ingin memberitahuku bahwa kau bisa menerima misi level 1 dari Sekte Binatang Roh? Bukankah Master Sekte Gong begitu buta sehingga menugaskan misi level 1 kepadamu?" Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, "Master Sekte Gong tentu saja memiliki mata yang tajam, tidak seperti Master Puncak Pedang Awan." Memalukan. Master Puncak Pedang Awan mendengus, "Beraninya kau mengejek tetua ini sebagai orang buta. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran agar kau bisa menahan diri." Swiss. Dia mengangkat tangan dan menunjuk. Kekuatan spiritual yang dahsyat keluar dari ujung jarinya, membawa kekuatan ki pedang yang tak terhentikan. Ia melesat menuju Jiang Fan melalui udara. Qin Caihe terkejut dan berteriak, "Adik, lari." Kedua kakak perempuannya pun ikut terkejut. Guru mereka benar-benar marah. Dia benar-benar menyerang seorang junior. Dia pasti akan tertusuk oleh ki pedang yang terkandung dalam kekuatan jari itu. Namun, Jiang Fan tetap tidak takut. Dia menghunus pedang embun beku kesedihan miliknya dengan bunyi dentang. Bintang langit dan bumi jatuh. Dengan serangan yang menentukan, ledakan gemuruh pun terjadi. Pedang ki yang kuat meledak keluar. Serangan jari pedang ki biasa dari Master Puncak Pedang Awan hancur seketika oleh gerakan pedang artefak sihir tingkat tinggi. Ledakan yang tak terduga itu bahkan membuat Master Puncak Pedang Awan yang tidak siap pun bergidik. Wajahnya yang dingin langsung berubah menjadi terkejut. Serangan jari tadi hanyalah serangan biasa, tidak terlalu kuat. Akan tetapi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi oleh murid alam pendirian fondasi. Setidaknya, kedua murid kesayangannya yang berlutut di tanah tidak mungkin menahannya. Jiang Fan yang terkenal ini sebenarnya memblokirnya. Bukankah itu berarti dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menjalankan misi level 1? Jiang Fan menyarungkan pedangnya dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat, sambil berkata, "Murid telah menyinggung perasaanku. Tolong jangan salahkan kakak senior Qin lagi, Master Puncak Pedang Awan." Master Puncak Pedang Awan kembali sadar. Ekspresinya berubah berulang kali. Bodhisattva yang hidup, sang jenius yang tak tertandingi, benar-benar ada.
Dia bertanya dengan nada skeptis, kamu tidak menemui bahaya apapun di sepanjang perjalanan, kan? Dia masih belum sepenuhnya percaya pada kemampuan Jiang Fan. Menyelesaikan misi level 1 mungkin bergantung pada keberuntungan. Jika dia menghadapi bahaya nyata, dia mungkin tidak akan selamat. Jiang Fan mengangguk, untungnya, keberuntungan kami bagus, dan kami tidak menghadapi bahaya besar. Dibandingkan dengan pertemuannya dengan Leng Gu, bahaya sebelumnya tampak sepele. Master Puncak Pedang Awan mengangguk sedikit. Memang, itu karena keberuntungan. Dia berkata, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Muridku mendapat manfaat karena mengikutimu dan memperoleh 100 poin pahala, jadi sesepuh ini tidak akan bersikap tidak berterima kasih. Aku melihatmu berlatih ilmu pedang, nanti aku akan memberimu beberapa petunjuk tentang ilmu pedangmu. Sebagai sekte yang menghususkan diri dalam pedang Dao, pencapaian ilmu pedang para tetua sekte pedang segudang sudah sewajarnya mendalam. Menerima bimbingan mereka merupakan suatu keberuntungan besar yang tidak dapat dibeli dengan uang. Namun Qin Caihe mengoreksi, guru, itu bukan hanya 100 poin prestasi. Itu adalah 400 poin prestasi penuh. Berapa harganya? Ekspresi acuh tak acuh dari Master Puncak Pedang Awan segera digantikan oleh keheranan, 400. Apakah kamu salah? Misi level 1 reguler memberi hadiah 100 poin prestasi. Bagaimana Qin Caihe mendapatkan 400 poin prestasi? Qin Caihe menjelaskan, melapor kepada guru, saudara muda Jiang melaksanakan misi pengawalan elang 1000 mil, yang mendapat hadiah bonus. Ketika mengetahui bahwa itu adalah misi pengawalan elang 1000 mil, Master Puncak Pedang Awan tiba-tiba mengerti. Dia berkata dengan heran, memikirkan bahwa Master Sekte Gong mempercayakanmu dengan misi level 1 yang paling penting ini. Ini benar-benar tidak terduga. Dan yang lebih tidak terduga adalah keberuntunganmu begitu baik sehingga kamu tiba dengan selamat. Misi semacam itu secara teoritis memerlukan kepemimpinan seorang penatua. Namun Gong Kai berani membiarkan murid junior melakukannya sendirian. Siapa yang tahu apa yang sedang dipikirkannya? Beruntungnya, keberuntungan Jiang Fan sungguh luar biasa. Mereka tidak menemui bahaya apapun di perjalanan. Qin Caihe tersenyum pahit dan mengoreksi, guru, jangan percaya kata-kata rendah hati dari saudara muda Jiang. Kami menghadapi bahaya besar di sepanjang perjalanan. Pertama, menyeberangi Sungai Nu, di mana kami dikepung oleh sekelompok naga banjir jahat sisik merah dan kemudian diburu oleh naga banjir jahat sisik merah dewasa. Jika bukan karena keterampilan mendalam dan strategi tak berujung dari saudara muda Jiang, kita pasti sudah binasa di sungai sejak lama. Sang Master Puncak Pedang Awan terkesiap diam-diam. Mereka benar-benar menghadapi kawanan naga banjir jahat sisik merah. Bahkan baginya, akan sulit bertahan hidup jika dia bertemu satu pun di sungai. Terlebih lagi, ada orang dewasa di antara mereka, membuatnya semakin berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Tepat saat dia hendak mengungkapkan rasa terima kasihnya, Qin Caihe dengan takut menambahkan. Tapi itu bukan yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah ketika kami menjadi sasaran Ji dan Silver Winged Thunderbird tingkat menengah. Ah! Master Puncak Pedang Awan berseru kaget, burung petir bersayap perak. Kau bertemu dengan seekor Silver Winged Thunderbird. Bagaimana kamu bisa selamat? Dia tidak dapat mempercayainya. Silver Winged Thunderbird adalah burung predator yang ganas dan licik. Mangsanya jarang bisa lolos setelah menjadi sasaran. Bahkan sebagai Master Puncak Pedang Awan, menghadapi burung petir bersayap perak sendirian, peluangnya untuk bertahan hidup sangatlah tipis. Qin Caihe menatap Jiang Fan dengan kagum dan berkata, tentu saja, saudara muda Jiang menunjukkan kekuatan yang luar biasa, memotong cakarnya dan membuatnya takut. Mata Master Puncak Pedang Awan membelalak, menatap Jiang Fan dengan ngeri. Bocah ini benar-benar bisa melukai Silver Winged Thunderbird. Dapatkah seorang murid mencapai prestasi semacam itu? Menguasai. Bolehkah aku berdiri sekarang? Berlutut hingga lututnya mati rasa, Qin Caihe mengusap kakinya. Master Puncak Pedang Awan kembali sadar, mengapa kamu masih berlutut? Bangun cepat. Dia telah berbuat salah sepenuhnya kepada murid ini. Dia sama sekali tidak mengabaikan tugasnya. Sebaliknya, dia pergi untuk menjalin hubungan dengan seorang jenius luar biasa. Hal ini bermanfaat secara pribadi bagi masa depannya dan masa depan Cloud Sword Peak. Setelah itu, dia melangkah maju, secara pribadi membantu Qin Caihe berdiri, dan meminta maaf. Ini salahku, aku telah berbuat salah padamu.
Kau jauh lebih kuat dari kakak-kakakmu yang lebih senior. Kedua saudari senior yang berlutut di tanah segera memprotes. Tuan, tugas ini tidak diselesaikan oleh suster junior. Tepat sekali, dia mengandalkan saudara muda Jiang untuk menyelesaikannya. Kecemburuan tampak jelas di wajah mereka. Mengapa? Hanya karena dia disukai Jiang Fan, dia menjadi lebih unggul dari mereka. Bab 319, ingin menyerah. Master Puncak Pedang Awan mendengus dingin, siapa yang menghentikanmu mencari pendukung? Jika kau mampu, carilah guru seperti Tuan Muda Jiang untuk mendukungmu. Kalian semua, kembalilah ke gua kalian dan renungkan diri kalian. Setelah mengatakan hal itu, dia menoleh dan tersenyum pada Qin Caihe, datanglah ke ruang rahasiaku nanti, aku akan membimbing kultivasimu dengan benar. Qin Caihe tercengang dengan bantuan itu. Perlakuan seperti itu hanya bisa dinikmati oleh kedua kakak perempuannya, dia yang dengan kualifikasinya yang pas-pasan, hanya bisa iri sebelumnya. Terima kasih, guru, kata Qin Caihe dengan gembira. Namun dia tidak melupakan tujuan kunjungannya kali ini, dan berkata, guru, saudara muda Jiang datang ke sini kali ini karena dia ingin memanfaatkan momentum ini dan berbicara. Mungkin sang guru akan malu jika menolaknya. Namun Jiang Fan mengangkat alisnya dan segera memotong pembicaraannya, dengan berkata, murid itu sebenarnya datang khusus untuk mengunjungi Master Puncak Pedang Awan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam dari lengan bajunya, sebuah tanda penghormatan kecil. Master Puncak Pedang Awan terkejut dan tertawa saat menerimanya, bahkan ada hadiah pertemuan. Tuan Muda Jiang, tidak perlu berpura-pura. Pasti ada yang ingin kau tanyakan padaku dengan datang ke puncakku. Katakan padaku terlebih dahulu apa yang ada dalam pikiranmu, mengingat bantuan besar yang telah kau berikan kepada muridku, aku akan membantumu jika aku bisa. Siapapun yang bisa menjadi penatua bukanlah orang bodoh. Melihatnya menerima hadiah, Jiang Fan merasa sudah saatnya untuk berbicara. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya ingin bertemu dengan tetua tertinggi sekte Anda, Zhou Qidan. Bisakah Anda menyampaikan permintaan saya? Master Puncak Pedang Awan mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu mengembalikan kotak kayu itu sambil berkata, saya tidak bisa membantu dalam hal ini. Penatua tertinggi Zhou saat ini sedang menjalani pelatihan tertutup dan tidak dapat diganggu oleh siapapun. Sebagai sesepuh biasa, dia tidak berani membuat marah sesepuh tertinggi. Jiang Fan berkata, Guru Puncak, mengapa Anda tidak melihat apa yang ada di dalam kotak itu terlebih dahulu? Sang Master Puncak Pedang Awan terkekeh. Hal baik apa yang belum dilihatnya? Dapatkah bakat seorang murid biasa menggugahnya sedemikian rupa, sehingga ia berani membuat marah seorang tetua tertinggi? Tidak perlu. Dia melemparkan kotak kayu itu kembali ke pelukan Jiang Fan. Dengan ekspresi menyesal, Jiang Fan membukanya. Memperlihatkan manik bundar seukuran kepalan tangan, dikelilingi angin sepoi-sepoi. Itu adalah inti iblis Black Hawk. Inti iblis dari Beast King selalu sangat langka di pasaran. Baru-baru ini, dengan Beastide, yang satu itu sesekali muncul, langsung menjadi barang yang banyak dicari. Khususnya, Black Hawk, predator langit yang ganas, sangat sulit diburu. Membuatnya semakin langka. Oleh karena itu, begitu dibuka, Master Puncak Pedang Awan terkejut dan berseru, inti iblis Raja Binatang. Dan atribut angin satu itu. Inti iblis seperti itu adalah bahan utama untuk membuat jimat teknik gerakan dan artefak sihir. Sangat berharga. Begitu dipasarkan, langsung dibeli dengan harga tinggi. Perkiraan kasarnya memperkirakan nilainya setidaknya beberapa puluh ribu batu kristal. Hadiah yang sangat berharga, dia bahkan mengembalikannya. Usaha Tuan Muda Jiang sangat membuahkan hasil, bisa mendapatkan inti iblis seperti itu, sungguh beruntung. Kata Master Puncak Pedang Awan dengan nada iri, namun matanya tidak dapat menjauh dari inti iblis. Semakin dia melihat, semakin dia merasa menyesal. Mengapa dia tidak memeriksa sebelum memutuskan? Untuk inti iblis seperti itu, dimarahi oleh penatua tertinggi Zhou Qidan akan sepadan. Jiang Fan melihat ekspresinya dengan jelas, dan sambil tersenyum, menekan kotak kayu itu ke tangannya, sambil berkata, berkat berkah agung dari Peak Master dan kerjasama murid elitmu, kami berhasil memburu elang ini. Inti iblis ini seharusnya menjadi milik Master Puncak. Saya hanya menjaganya. Sekarang kembali ke pemiliknya yang sah, terimalah, Master Puncak. Master Puncak Pedang Awan mendengarkannya. Inilah Jiang Fan yang memberinya cara untuk menerima hadiah itu lagi.
Lagi pula, kata-katanya disusun dengan baik dan tepat, membuatnya merasa tidak malu. Merasa agak senang, dia juga diam-diam kagum pada kecakapan pemuda ini dalam berurusan dengan orang-orang. Dia menatap Jiang Fan dalam-dalam. Sambil mengangguk, dia berkata, inti iblis mungkin tidak terlalu berharga, tapi tindakanmu tak ternilai harganya. Saya akan menerimanya. Karena dia menerima hadiah itu, dia harus bertindak. Tanpa sedikit pun emosi, dia menyingkirkan inti iblis itu dan berkata, kamu telah banyak membantu muridku, memberinya 400 poin pahala. Aku akan membawamu ke ruang rahasia tetua tertinggi Zhou Qidan. Namun, saya hanya bisa menyampaikan pengantar. Apakah dia ingin menemuimu atau tidak, itu di luar kendaliku. Jiang Fan menghela napas lega, tentu saja. Qin Chaihe, yang telah menyaksikan semuanya, tercengang. Dia tahu bahwa gurunya sangat enggan mengganggu tetua tertinggi. Bantuan Jiang Fan tidak menggerakkan sang guru. Tetapi Jiang Fan begitu mahir dalam tata krama sosial sehingga bahkan sang guru pun tidak dapat menahannya dan menyerah. Orang ini memiliki keterampilan tinggi dan kecerdasan emosional tinggi. Sungguh tak terkalahkan. Segera setelahnya, di belakang gunung, di depan ruang rahasia yang tertutup debu. N.O.N.G.S. Master Puncak Pedang Awan ragu-ragu di pintu sejenak, tidak berani melangkah maju. Dia bahkan merasa ingin mundur. Jiang Fan mengamati sekeliling ruang rahasia itu, debu setebal setengah kaki, yang juga membuatnya waspada. Sebagai tetua tertinggi, area di depan pintunya seharusnya memiliki murid yang datang untuk membersihkan setiap hari. Karena tertutup debu, berarti penatua tertinggi ini tidak suka diganggu. Melarang siapapun untuk mendekat. Itulah sebabnya Master Puncak Pedang Awan ragu-ragu untuk mengetuk. Jiang Fan memutar matanya, menerima hadiah dan masih ingin mundur. Dia diam-diam menepuk kepala Kilin kecil. Kilin kecil yang sedang tidur tiba-tiba terbangun sambil menggerutu kesal. Meski tidak keras, suaranya terdengar jelas di ruangan sunyi di depan ruang rahasia. Dari dalam ruangan, suara tua yang tidak senang segera terdengar. Siapa yang berani membuat keributan? Master Puncak Pedang Awan terkejut. Dia menguatkan diri dan mendekati pintu batu itu, membungkuk dan berkata, Guru Muda Puncak Pedang Awan, memberi hormat kepada tetua tertinggi Zhou. Mengetahui bahwa itu adalah Master Puncak Pedang Awan, suara di dalam pintu batu sedikit melunak, tetapi tetap dingin. Itu Qiyu Sengnan. Apa yang kamu inginkan? Jantung Qiyu Sengnan berdebar kencang. Dia makin menyesal datang ke sini. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain tergagap, melapor ke penatua tertinggi Zhou. Murid Puncak Awan Hijau kami, Jiang Fan, ingin bertemu denganmu dan secara khusus datang untuk mengganggumu. Ledakan. Segera setelah kata-kata itu diucapkan, pintu batu itu tiba-tiba terbuka. Gelombang udara busuk mengalir keluar, hampir membuat Jiang Fan muntah. Melihat lebih dekat. Di dalam ruang rahasia kecil itu, seorang wanita tua dengan pakaian compang camping dan rambut putih acak-acakan menutupi separuh tubuhnya duduk bersila. Wajahnya tidak bisa dikenali lagi, tertutup kotoran tebal karena sudah lama tidak mandi. Bau busuk tercium darinya, bahkan pengemis pun akan lebih bersih. Sudah berapa lama dia menjalani pelatihan tertutup. Namun, tak seorang pun berani meremehkannya. Karena dia adalah ahli kedua yang paling kuat di Sekte Pedang Segudang, hanya di bawah Su Qingyang. Dikenal luas karena emosinya yang meledak-ledak. Seperti yang diharapkan, saat membuka pintu, matanya menyala-nyala saat dia mulai mengomel. Qiyu Sengnan, kau pikir dirimu hebat sekali. Menjalankan tugas untuk murid Sekte luar. Kau telah mempermalukan Puncak Pedang Awan. Aku akan memanggil gurumu, tetua tertinggi Sun, sekarang juga. Saya ingin bertanya langsung kepadanya bagaimana dia mengajar murid-muridnya. Bab 320, berapa banyak inti iblis yang kau miliki tepatnya? Mulut Qiyu Sengnan terasa pahit. Memang, penatua tertinggi Zhou ini adalah yang paling sulit dihadapi. Apakah dia salah minum obat? Beraninya dia datang dan mengganggunya. Hebat, sekarang dia harus memanggil gurunya sendiri, penatua tertinggi Sun. Wajahnya akan hilang di seluruh sekte. Jiang Fan diam-diam mendecak lidahnya. Temperamen tetua tertinggi ini memang tidak mudah diatasi. Tetapi karena datang sejauh ini untuk menemuinya, tentu saja dia tidak bisa mundur. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Penatua tertinggi Zhou, Junior Jiang Fan dari Sekte Awan Hijau, telah lama mengagumi nama agungmu. Saya berani datang dan memberi penghormatan.
Zhou Qidan meliriknya dari sudut matanya, mengabaikannya sama sekali. On Omicron, S Omicron. Seorang tetua tertinggi yang bermartabat tentu saja meremehkan perhatian kepada seorang murid muda. Dan seorang murid mengganggu retretnya, tidak kurang. Tidak memarahinya berarti mempertimbangkan statusnya sebagai pengikut sekte luar, tidak ingin merusak perdamaian antara kedua sekte. Kalau saja dia adalah murid sektenya sendiri, dia pasti sudah memarahinya dengan kasar sejak lama. Jiang Fan tidak terlalu terkejut. Perbedaan status antara mereka bagaikan langit dan bumi. Sungguh mengejutkan bahwa dia mau repot-repot mengakuinya. Dia terus menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya sungguh-sungguh minta maaf karena mengganggu retretmu, senior. Saya mendengar senior telah mengumpulkan bahan-bahan binatang iblis baru-baru ini. Saya memiliki beberapa keuntungan dan ingin meminta senior untuk menilai keuntungan tersebut." Dia tidak menyebutkan masalah perdagangan. Pihak lainnya adalah tetua tertinggi. Bagaimana dia bisa merendahkan dirinya untuk berdagang dengan seorang junior? Kecuali jika nilai barang tersebut telah dikonfirmasi. Zhou Qidan menunjukkan sedikit keterkejutan dan terkekeh, "Aku telah meremehkanmu. Hanya ada kurang dari 5 orang di Sekte Pedang Segudang yang tahu kalau aku sedang mengumpulkan material binatang iblis. Anda memiliki beberapa koneksi yang mengesankan untuk mengetahui informasi orang dalam ini." Dia hanya mengungkapkan informasi ini kepada beberapa tetua tertinggi lainnya. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Bahwa pemuda ini memperoleh berita itu membuatnya merasa sedikit terkejut. Namun, mungkinkah seorang murid sekte luar yang acak mengganggu tempat peristirahatannya untuk menilai bahan-bahan binatang iblis? Dia dengan dingin menolak tanpa ragu, tapi tetua ini tidak tertarik. Saat dia berbicara, dia tampaknya merasakan sesuatu dan melirik dada Qiu Shengnan. Dia tampak terkejut, "Inti iblis Black Hawk. Wah, inikah yang kau gunakan untuk menyuap Qiu Shengnan?" Qiu Shengnan terkejut dalam hatinya. Ini sudah ditemukan juga. Dia mengeluarkan kotak kayu hitam itu dengan berat hati, lalu menawarkannya dengan hormat tanpa berani menipu. Murid ini mengakui kesalahannya, mohon hukum dia, tetua tertinggi. Zhou Qidan mengambilnya, lalu membukanya, matanya tampak sedikit cerah. Masih segar, baru saja dibunuh. Nilainya akan lebih tinggi, setidaknya 60.000 batu kristal di pasaran. Untuk menemuiku, tetua tertinggi, kau telah menghabiskan banyak biaya. Setelah berkata demikian, dia melemparkan inti iblis itu ke lengan bajunya. Dianggapnya sebagai disita. Qiu Shengnan harus menelan kepahitannya. Dimarahi dan dipanggil tuannya. Pada akhirnya, suap yang diterimanya juga disita. Kemana dia bisa mengeluh? Mulut Jiang Fan berkedut. Dia mengambil inti iblis tepat di depannya tanpa kepura-puraan apapun. Tapi ini lebih baik. Penatua tertinggi Zhou Qidan ini memang sedang mengumpulkan bahan-bahan binatang iblis. Junior memiliki lebih banyak materi berharga untuk dinilai oleh senior, kata Jiang Fan. Zhou Qidan akhirnya menunjukkan minat. Batu pencari jalan semuanya adalah inti iblis Raja Binatang yang berharga. Mungkin bocah ini benar-benar memiliki beberapa bahan binatang iblis yang layak. Setelah berpikir sejenak, dia berubah pikiran dan mengangguk. Baiklah, tetua tertinggi ini akan membuat pengecualian dan menilai mereka untuk anak kecil sekte luar ini. Keluarkan mereka. Jiang Fan dengan tidak tergesa-gesa, mula-mula mengeluarkan inti iblis berwarna merah tua. Zhou Qidan tidak berekspresi, mengangguk perlahan, inti iblis naga banjir jahat bersisik merah, juga segar. Binatang ini tidak mudah dibunuh. Dia menatap Jiang Fan dengan tatapan penuh arti. Agak penasaran dari mana Jiang Fan mendapatkan inti iblis. Tidak mungkin dia sendiri yang membunuhnya, kan? Tetapi jika dia hanya mengambilnya saja, itu juga tidak realistis. Tidak ada seniman bela diri yang membunuh naga banjir jahat bersisik merah dewasa yang akan meninggalkan inti iblis untuk diambil anak ini. Inti iblis ini, kau bisa menjualnya dengan harga sekitar 40 atau 50.000 batu kristal, hampir sama dengan harga yang kau gunakan untuk menyuap Qiu Shengnan. Nada bicara Zhou Qidan sedikit mengandung nada menggoda. Menyatakan Jiang Fan mengalami kerugian karena menyerahkan sesuatu demi sesuatu yang lebih rendah. Jiang Fan mengangguk mengerti lalu mengeluarkan kotak giok yang dipenuhi rune. Bagaimana dengan yang ini? Di dalam kotak giok itu terdapat inti iblis sebesar kepalan tangan bayi, berkelap-kelip dengan lengkungan petir di mana-mana. Zhou Qidan bergerak sedikit, inti iblis burung petir bersayap perak. Juga segar. Di mana kamu mendapatkannya?
Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Satu demi satu, semuanya baru diperoleh. Terlebih lagi, yang ini adalah inti iblis burung petir bersayap perak formasi inti tahap tengah. Kesulitan berburunya jauh lebih tinggi daripada Black Hawk. Tidak mungkin, seorang murid kecil seperti Jiang Fan bisa membunuhnya, kan? Jiang Fan tidak berani mengungkapkan asal-usulnya. Dia menjawab, diperoleh secara tidak sengaja. Mendengar jawaban Jiang Fan yang mengelak, meskipun Zhou Qidan merasa penasaran, dia harus menahannya. Kali ini dia menunjukkan rasa terima kasihnya, dengan berkata, ini adalah barang bagus, bahan yang sangat baik untuk membuat harta karun sihir atribut guntur. Banyak tetua tertinggi menginginkan hal seperti itu. Temukan pembeli yang tepat sebelum Anda menjualnya, jangan terburu-buru. Dia memberikan saran yang tulus. Namun, jelas dia secara pribadi tidak tertarik pada barang tersebut. Jiang Fan mengangguk lalu mengeluarkan kotak giok lainnya. Zhou Qidan menjadi bersemangat dan terkejut, kamu punya lebih banyak. Anak ini, dari mana dia mendapat begitu banyak inti iblis? Sudah ada 4, dan masing-masing lebih berharga dari yang sebelumnya. Dia memusatkan pandangannya pada kotak giok yang tersegel dan melihat inti iblis yang memancarkan gas beracun berwarna ungu hitam. Dia terkejut, inti iblis kelabang hitam sisik tembaga. Juga segar. Dia tertegun. Mungkinkah anak ini datang dari garis depan sekte raksasa? Namun saat ini, pertempuran garis depan terjadi di tingkat pendirian yayasan. Tidak ada penampakan Raja Binatang dalam skala besar yang dilaporkan. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak inti iblis tingkat Raja Binatang? Terlebih lagi, inti iblis yang keempat adalah inti iblis kelabang hitam sisik tembaga yang sangat langka. Binatang ini sangat berbahaya, sangat kejam, dan ahli dalam menggali dan bersembunyi. Hanya seniman bela diri formasi inti tahap akhir dari klan manusia yang bisa membunuhnya dengan percaya diri. Dari mana kamu mendapatkan? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Mengetahui Jiang Fan tidak akan memberikan jawaban langsung, dia berhenti di tengah kalimat. Dia menatap inti iblis itu, matanya penuh dengan keheranan, ini seharusnya menjadi inti iblis tingkat tertinggi sejak gelombang binatang buas. Bernilai setidaknya 300.000 batu kristal. Jika digunakan oleh praktisi teknik racun, harganya akan lebih tinggi lagi. Kamu sudah menjadi kaya raya. Qiu Sengnan yang mendengarkan di samping mereka tercengang. 300.000 batu kristal. Ditambah dengan inti lainnya, bukankah bocah ini memiliki kekayaan bersih 500.000 batu kristal? Bahkan lebih besar dari sumber daya milik orang tua mereka sendiri. Jiang Fan melihat Zhou Qidan tidak tertarik, dan mendesah dalam hati. Memang sangat sulit untuk membuat seorang tetua tertinggi terkesan. Untungnya, dia punya satu kartu truf terakhir. Zhou Qidan menatap Jiang Fan dengan penuh makna yang dalam, wah, kamu telah membuka mataku, katanya. Seorang murid kecil memiliki begitu banyak inti iblis segar. Saya harus mengingatkanmu, jangan pernah menunjukkannya kepada orang luar lagi. Penatua tertinggi ini pasti tidak akan merampokmu. Tapi mungkin yang lain tidak begitu baik. Wah. Dia tidak seburuk itu. Tetapi pada dasarnya, itu karena Zhou Qidan tidak terlalu peduli dengan inti iblis ini. Kalau ada sesuatu yang benar-benar diinginkannya, dia mungkin tidak akan merampoknya tetapi pasti akan mencari cara untuk menyimpannya. Dia menangkupkan kedua tangannya, terima kasih atas ajaranmu, senior. Zhou Qidan mengangguk pelan, jika tidak ada yang lain, cepatlah pergi. Sambil berkata demikian, dia hendak menutup pintu batu itu. Jiang Fan terkejut, senior, tunggu. Kamu belum selesai melihat inti iblis. Bab 321 hadiah tambahan. Apa? Qiu Sengnan tercengang dan berseru, kamu punya lebih banyak. Bahkan Zhou Qidan tersedak dan batuk beberapa kali. Keduanya terkejut sekaligus kesal. Berapa banyak inti iblis yang sebenarnya kamu miliki? Dia tidak bisa menahan rasa iri. Dari mana anak ini mendapat begitu banyak inti iblis? Mungkinkah hujan inti iblis turun dari langit dan dia menemukannya? Dia berkata dengan nada sedikit kesal, keluarkan saja dan biarkan aku melihatnya. Dia agak penasaran. Yang terakhir sudah merupakan inti iblis kelabang hitam sisik tembaga yang cukup mencengangkan. Kali ini, apakah dia akan mengeluarkan inti iblis pembentukan inti tahap akhir? Tahap akhir pembentukan inti di Tanah 9 Sekte merupakan kehadiran di tingkat Master Sekte atau Tetua Agung. Binatang iblis tingkat ini juga merupakan binatang iblis tingkat teratas. Paling tidak, bisa masuk dalam peringkat 100 teratas.
Jumlah ahli manusia yang dapat membunuh mereka sangat sedikit. Belum lagi meninggalkan inti iblis untuk diambil anak ini. Ini sungguh mustahil. Kemungkinan besar itu adalah inti binatang jidan tahap menengah yang lain, benar kan? Jiang Fan tidak menunda-nunda. Dia segera mengeluarkan sebuah kotak giok hitam, yang penuh dengan jimat penyegel. Dari luar, mustahil untuk mengetahui apa isinya. Sangat misterius. Zhou Qidan mengambil kotak giok hitam itu. Dia merobek jimat itu dan membukanya. Mata tuanya yang keruh tiba-tiba membelalak, dan dia terkejut. Inti iblis formasi inti lapisan ke-9. Dia tidak dapat mempercayai matanya dan menggosoknya dengan kuat. Menatap inti iblis seukuran manik-manik kecil ini, yang jelas beberapa kali lebih kecil dari inti iblis Raja Binatang biasa. Dia tidak dapat mempercayainya untuk waktu yang lama. Berapa harganya? Lapisan ke-9 pembentukan inti. Qiyu Sengnan bergegas mendekat dan mengabaikan masalah hierarki apapun. Dia melongokkan kepalanya untuk melihat ke dalam kotak giok itu. Seketika dia merasakan aura dahsyat terpancar dari kotak giok itu. Sebagai seorang jidan tingkat menengah, rasa dingin tiba-tiba menjalar di tulang punggungnya. Seolah-olah Raja Binatang yang mengerikan muncul di hadapannya. Dari mana ini berasal? Qiyu Sengnan menelan ludah dan menyuarakan rasa ingin tahunya yang sangat besar. Jiang Fan menjawab dengan santai, mengambilnya. Napas Zhou Qidan menjadi tidak teratur. Dia menatap Jiang Fan dengan emosi yang sangat rumit, lalu berkata, bahkan inti iblis Lengbon milik salah satu dari 10 jenderal perang besar di bawah Kaisar Iblis, berhasil kau ambil. Apa? Qiyu Sengnan tersentak, ngeri, ini inti iblis Lengbon. Itu jatuh. Siapa yang membunuhnya? Bagaimana inti iblis itu bisa berakhir di tanganmu? Jiang Fan tetap tanpa ekspresi. Dia tentu tidak akan cukup bodoh untuk menjawab dan berkata, senior, apa pendapatmu tentang inti iblis ini? Memegang kotak giok hitam, mata Zhou Qidan menunjukkan keinginan yang tak terkendali. Inti iblis tingkat atas semacam ini, bahkan pada akhir Bistide, mungkin tidak akan menghasilkan satu pun. Dia tidak akan pernah menemukan inti iblis yang lebih baik. Sekarang setelah hal itu tersaji di depannya, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Setelah ragu sejenak, dia berkata, nak, aku, tetua tertinggi ini, ingin membeli inti ini. Jika kau bersedia, aku menawarkan 1.000.000 batu kristal. Bagaimana? 1 juta. Qiyu Sengnan merasa pusing. Banyak sekte kecil tidak memiliki banyak batu kristal. Dengan 1 inti iblis, Jiang Fan hampir memiliki cukup kekuatan untuk mendirikan sekte sendiri. Namun Jiang Fan menolaknya, dengan berkata, junior bersedia melepaskannya. Mendengar ini, Zhou Qidan mengangguk sedikit, tidak terlalu senang. Karena 1.000.000 batu kristal itu adalah seluruh tabungannya. Menggunakan semuanya untuk membeli inti iblis ini tidak bisa membuatnya bahagia. Hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah pertukaran yang adil, tidak untung maupun rugi. Namun kalimat Jiang Fan berikutnya membuat Zhou Qidan tercengang. Namun, junior tidak membutuhkan batu kristal. Saya ingin menukarkannya dengan sesuatu dengan senior. Bukan batu kristal. Zhou Qidan merasa lega dan menunjukkan sedikit kegembiraan, lalu apa yang kamu inginkan? Tak ada sesuatu pun padanya yang bernilai 1.000.000 batu kristal. Jiang Fan menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan tujuan aslinya. Junior mengikuti jalur pemurnian tubuh dan saat ini terjebak di jalan buntu, membutuhkan sumsum tulang naga racun yang dimiliki senior. Jika senior bersedia, junior akan menukar inti iblis ini dengan sumsum tulang naga racun. Mendengar ini, kegembiraan awal Zhou Qidan lenyap. Dia ragu-ragu cukup lama, tampaknya tengah mempertimbangkan pilihannya. Akhirnya, dia mendesah dalam-dalam dan dengan berat hati menyerahkan inti iblis Lengbon kembali kepada Jiang Fan. Jika saja kamu datang 1 atau 2 hari lebih awal. Sekarang, sudah terlambat. Sayang sekali. Begitulah takdir. Jiang Fan tampak bingung. Jelas, Zhou Qidan sangat tergoda. Mengapa dia menyerah pada akhirnya? Karena tidak mau menyerah, dia berkata, senior, mungkinkah sumsum tulang naga racunmu sudah diberikan kepada orang lain? Zhou Qidan menatap inti iblis di tangan Jiang Fan, mendesah berulang kali, hampir. Diberikan berarti diberikan, tidak diberikan berarti tidak diberikan. Apa arti, hampir? Jiang Fan bertanya dengan bingung, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Zhou Qidan menggelengkan kepalanya, merasa sangat menyesal dan berkata, saya sudah berjanji untuk memberikannya kepada seseorang.
Janji adalah janji, aku tidak bisa mengingkari janjiku. Jika saja kamu datang 1 atau 2 hari lebih awal. Sayang, Jiang Fan menyentuh hidungnya, menunjukkan ekspresi aneh, dan berkata, "Senior, apakah Anda berjanji untuk memberikannya kepada pemuda bertopeng?" Zhou Qidan tertegun, matanya menyipit dan mengerutkan kening, siapa yang memberitahumu ini? Matanya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Hanya dia dan Su Qingyang yang tahu tentang ini. Bagaimana murid sekte luar di depannya ini tahu? Jiang Fan tidak dapat menahan tawa. Orang tua itu benar-benar bertindak cepat. Dia sudah memberi tahu Zhou Qidan dengan cepat. Dia mengeluarkan topeng pengawal bayangan No. 1 dan memakainya di wajahnya sambil berkata, "Karena akulah pemuda itu." Bahkan dengan ketenangan Zhou Qidan yang biasa, dia berdiri karena terkejut. "Bagaimana mungkin itu kamu? Tidak, kamu bisa saja datang langsung untuk mengambilnya. Mengapa harus bersusah payah bertransaksi denganku?" Dia bingung. Jiang Fan tertawa, junior tidak ingin merepotkan senior dengan masalah yang bisa diselesaikannya sendiri. Dia sungguh tidak ingin berutang budi besar pada lelaki tua itu. Jika tidak, membayarnya kembali mungkin tidak cukup bahkan dengan inti iblis tulang leng. Memahami alasannya, Zhou Qidan tidak tahu harus berkata apa sejenak. Merasa absurd sekaligus mengagumi karakter Jiang Fan. Di dunia sekarang ini, yang penuh dengan intrik dan perebutan keuntungan, orang akan berlomba-lomba untuk merebut keuntungan apapun. Seseorang seperti Jiang Fan langka. Kamu benar-benar telah menanggung banyak hal, Zhou Qidan menunjukkan sedikit rasa sayang. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya mendapatkan inti iblis ini. Dan besarnya usaha yang dia lakukan untuk bertemu dengannya. Jiang Fan tersenyum, itu bukan beban karena baik senior maupun aku senang. Dia menyerahkan kotak giok hitam itu kembali ke Zhou Qidan, jadi perdagangan kita sudah selesai. Zhou Qidan memiliki perasaan campur aduk. Dia mengeluarkan botol giok utuh dari lengan bajunya. Isinya setengah botol cairan hitam kental yang terasa meresahkan bahkan melalui botol giok. Itu membuatku merasa pusing. Ini adalah sumsum tulang naga racun milik naga tingkat Kaisar Iblis, yang mengandung racun kuat. Zhou Qidan menyerahkannya kepada Jiang Fan dengan sedikit kekhawatiran. Dia baru berada di alam pendirian yayasan. Racun dalam sumsum tulang belakangnya sangat mematikan baginya. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Setelah berpikir sejenak, dia juga mengeluarkan gulungan kitab suci tua yang sudah menguning. "Baiklah, dengan ketulusanmu, terimalah juga kitab suci ini. Pelajarilah terlebih dahulu, kuasai beberapa hal, lalu gunakan sumsum tulang naga racun." Jiang Fan menerimanya dengan bingung. Mengapa dia menerima teknik kultivasi tambahan? Karena itu bonus, mungkin itu bukan sesuatu yang penting, kan? Qiyu Sengnan juga melirik dengan rasa ingin tahu. Namun satu tatapan membuat pupil matanya mengerut tajam karena terkejut. "Yang Mulia Penatua Zhou, bagaimana ini bisa terjadi?" Bab 322, Su Qingyang bingung. Pada sampul gulungan kitab suci itu terdapat beberapa kata yang samar, kitab suci 9 racun. Orang luar mungkin tidak tahu apa ini. Tapi bagaimana mungkin Qiyu Sengnan tidak jelas? Dia berkata dengan cemas, "Penatua tertinggi Zhou, ini adalah teknik kultivasi utama Anda dan juga rahasia paling dijaga ketat dari Sekte Pedang Segudang. Bagaimana Anda bisa menularkannya ke orang luar?" Dia tidak berkeberatan memberi Jiang Fan lebih banyak hadiah. Itulah kebebasan dari penatua tertinggi. Akan tetapi, kitab suci 9 racun merupakan teknik kultivasi tertinggi milik Sekte Pedang Segudang, yang sebanding dengan teknik pengendalian pedang milik Su Qingyang. Bahkan para pengikut dalam sekte tersebut tidak dapat dengan mudah mengolahnya. Namun hal itu diteruskan ke orang luar. Ini terlalu tidak masuk akal. Jiang Fan tampak tertegun. Apakah kitab suci 9 racun benar-benar berharga? Sekte Pedang Segudang adalah sekte pembudidaya pedang. Apakah kitab suci racun benar-benar layak dianggap sebagai rahasia utama? Dia membuka halaman pertama, dan serangkaian karakter besar pun terlihat. Jiang Fan sangat terkejut hingga dia berseru, "Teknik kultivasi tingkat menengah tingkat bumi." Dia buru-buru mengembalikan gulungan kitab suci itu. "Saya tidak bisa menerima gulungan kitab suci ini, terlalu berharga. Sebuah teknik kultivasi tingkat menengah tingkat bumi, dan versi yang lengkap." Beraninya dia mengambilnya. Zhou Qidan melotot ke arah Qiyu Sengnan dan melemparkan kitab suci itu kepadanya. "Rahasia tingkat tinggi, katamu. Beranikah kamu menanamnya di sini?"
Namun Qiu Sengnan, yang memperlakukannya seolah-olah kalajengking berbisa, buru-buru membuangnya dan tidak berani menyentuhnya sama sekali. Dengan ekspresi canggung, dia berkata, "Yang Mulia Zhou bercanda. Siapa lagi selain kamu yang berani mengolah kitab suci ini?" Untuk mengolah kitab suci 9 racun, seseorang tidak hanya harus memahami hakikat sejati kitab suci tersebut. Itu juga membutuhkan meminum racun yang kuat. Jika intisari kitab suci tidak dipahami dan racun yang ditelan tidak dapat dicerna, kematian akan segera menyusul. Semenjak dimulainya teknik kultivasi ini, hanya sedikit orang di Sekte Pedang Segudang yang berhasil membudidayakannya. Sebagian besar meninggal di tengah jalan. Zhou Qidan saat ini merupakan satu-satunya orang yang berhasil membudidayakan kitab racun ini. Siapakah yang berani gegabah membudidayakan kitab suci ini? Zhou Qidan mendengus, lalu mengapa kamu banyak bicara? Apakah kitab suci 9 racun ini ada gunanya di Sekte Pedang Segudang milikku? Ditegur, Qiu Sengnan merasa dirugikan dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Baru pada saat itulah Zhou Qidan menoleh ke arah Jiang Fan dengan ekspresi lembut dan memperingatkannya, menggunakan sumsum tulang naga racun secara gegabah bisa merenggut nyawamu. Pertama, luangkan beberapa tahun untuk memahami lapisan pertama dari kitab suci ini. Dengan begitu, kamu bisa menggunakan kitab suci 9 racun untuk menyerap racun dari sumsum tulang. Sambil memurnikan tubuhmu, kamu juga bisa mengolah beberapa teknik racun untuk mencapai kedua tujuan itu. Memahami, apakah ada hal yang bermanfaat seperti itu? Jiang Fan menatap kitab suci 9 racun yang didorong kembali ke dalam pelukannya, merasa bersyukur. Namun, dengan kemampuan pemahamannya, seharusnya tidak butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk memahami kitab suci 9 racun. Seharusnya cukup 1 malam. Perdagangan berhasil diselesaikan. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih, senior, atas hadiah teknik kultivasi ini. Saya berharap Anda berhasil dalam memurnikan artefak. Zhou Qidan terkekeh, dan saya berharap Anda sukses besar dalam teknik penyempurnaan tubuh. Jika kamu menemui kesulitan dengan kitab suci 9 racun di masa depan, kamu bisa datang kepadaku." Jiang Fan mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi, "Terima kasih, senior." Kemudian dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Qiu Sengnan, "Terima kasih, Master Puncak, karena telah memimpin jalan juga. Para senior, saya pamit dulu." Dia meninggalkan gunung itu, merasa sudah sepenuhnya puas. Qiu Sengnan juga tidak berani tinggal di sini sendirian. Dia menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda perpisahan. Mendadak, aura yang dahsyat menyerbu ke arah mereka. Dalam waktu singkat, seorang lelaki tua berjubah rami, dengan pedang besi berkarat di punggungnya, mendekat. Melihat Zhou Qidan yang keluar dari pengasingan, dia terkejut. "Penatua tertinggi Zhou. Mengapa Anda keluar dari pengasingan? Bukankah kamu sedang berada di momen kritis dalam memahami teknik pedang?" "Apa?" Penatua tertinggi Zhou berada pada saat kritis. Penglihatan Qiu Sengnan menjadi gelap, dan dia gemetar saat berkata, "Guru, itu, muridmu yang mengganggu senior itu." Pendatang baru itu memang guru Qiu Sengnan, guru puncak pedang awan sebelumnya. Mendengar hal itu, raut wajahnya berubah drastis, dan dia pun memarahi, "Kamu gila. Siapa yang memberimu nyali untuk mengganggu tetua tertinggi Zhou dalam pengasingan?" Qiu Sengnan, dengan ekspresi getir, tidak berani menyembunyikan apapun, dan berkata, "Pikiran murid ini dikaburkan oleh lemak babi. Demi inti iblis, aku dengan kasar mengganggu tetua tertinggi Zhou." "Apa? Menerima suap dan mengganggu Zhou Qidan?" Tetua tertinggi Sun gemetar karena marah dan mengangkat telapak tangannya untuk memberinya pelajaran. "Cukup." Namun, Zhou Qidan dalam suasana hati yang baik dan mengambil inti iblis Black Hawk, melemparkannya kembali ke Qiu Sengnan. "Dia benar-benar membantuku. Akhirnya aku mengumpulkan semua material binatang iblis yang selama ini aku cari. Sekarang aku bisa menyempurnakan artefak ajaib yang selama ini aku inginkan." Tetua tertinggi Sun terkejut. Dia tahu Zhou Qidan telah merencanakan sebuah usaha besar yang tertunda selama bertahun-tahun karena keterbatasan materi. Dan sekarang tiba-tiba terjadi kemajuan besar. Dia berkata dengan iri, "Selamat, tetua tertinggi Zhou." Segera menatap Qiu Sengnan, nadanya melunak, berkata, "Ini pengecualian 1 kali. Mengingat kamu tersandung pada prestasi, datanglah ke guaku nanti dan ambil beberapa pil roh." Qiu Sengnan sangat gembira.
Tidak hanya dia mendapatkan kembali inti iblis Black Hawk, tetapi dia juga menerima hadiah dari tetua tertingginya. Dia diuntungkan dari kemalangan. Dia mendapat untung besar. Qin Caihe benar-benar bintang keberuntungannya. Dia juga harus memberi ganjaran yang baik padanya di masa depan. Penatua tertinggi Sun tersenyum penasaran, materi apa yang dikirimkan orang itu kepadamu? Zhou Qidan tidak menyembunyikannya dan mengeluarkan inti iblis milik Leng Gu. Begitu inti iblis muncul, energi iblis yang menakjubkan membuat ekspresi penatua tertinggi Sun berubah serius. Mungkinkah ini adalah inti iblis pembentukan inti tahap akhir? Zhou Qidan memegangnya dengan hati-hati di tangannya, sambil berkata, lebih dari itu, ini adalah inti iblis Leng Gu. Apa? Tetua tertinggi Sun tersentak, siapa orang ini? Mampu membunuh Leng Gu. Di seluruh sekte pedang segudang, hanya Su Qingyang yang mampu membunuh Leng Gu. Namun jawaban Zhou Qidan membuatnya semakin terkejut, bukan orang terhormat. Dia hanyalah murid sekte awan hijau. Tetua tertinggi Sun bingung, seorang murid. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Leng Gu? Tunggu, aku mendengar tetua tertinggi Su mengatakan dia mengejar Leng Gu beberapa hari yang lalu. Mungkinkah inti iblis ini diberikan kepada muridnya olehnya? Zhou Qidan tertegun, lalu mengangkat alisnya karena tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu menepuk pahanya. Itu dia. Bagaimana anak itu bisa mendapatkan begitu banyak inti iblis? Ternyata Su Qingyang yang memberikannya. Trik macam apa yang dilakukan orang tua itu? Dia memintaku untuk memberikan sumsum tulang naga beracun kepada anak itu, membuatnya berutang budi padanya. Lalu dia memberinya banyak inti iblis untuk ditukarkan kepada anak itu. Dentang. Energi pedang yang mengerikan tiba-tiba turun di dekatnya. Dari kejauhan terdengar tawa Su Qingyang yang hangat dan kuat. Yang mulia Penatua Zhou, mengapa Anda berbicara buruk tentang saya begitu Anda keluar dari pengasingan? Ketika Su Qingyang mendekat, Zhou Qidan memutar matanya, dasar orang tua, apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Kau membuatku memberikan seluruh kitab suci 9 racun. Kalau itu hanya sekedar hutang budi, dia pasti sudah menyerahkan sumsum tulang naga beracun kepada Jiang Fan secara terang-terangan, dan tamatlah riwayat kedua belah pihak. Namun Jiang Fan, dengan setumpuk inti iblis, memainkan kartu emosional yang tulus, membuatnya memberikan kitab suci 9 racun. Semakin dia memikirkannya, semakin kesal pula dia. Su Qingyang tercengang, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti sepatah kata pun. Tetua tertinggi Sun membalas, kau benar-benar pandai berpura-pura. Bukankah kamu yang memberi anak itu inti iblis Leng Gu? Su Qingyang terkejut, inti iblis Leng Gu. Kepada siapa aku memberikannya? Lalu tiba-tiba, dia menyadari inti persoalannya. Keterkejutan menguasainya ketika dia berkata, tunggu sebentar. Leng Gu sudah meninggal. Bab 323, siapakah anak ini sebenarnya? Zhou Qidan terkekeh, lihat itu, dia benar-benar sedang berakting. Penatua tertinggi Sun mengangkat alisnya, dengan aktingnya itu, dia bisa membodohi para master puncak itu seperti membodohi orang bodoh, satu persatu. Keduanya yakin bahwa inti iblis itu diberikan oleh Su Qingyang. Kalau tidak, sulit menjelaskan bagaimana Jiang Fan memperoleh inti iblis. Siapa yang berpura-pura? Su Qingyang berkata dengan tegas, memang, aku mengejar tulang dingin hari itu. Namun bala bantuannya juga telah tiba, puluhan raja binatang inti formasi tahap tengah. Aku terluka, melarikan diri saja sudah sulit, apalagi menerobos gerombolan binatang buas untuk membunuhnya. Awalnya keduanya masih tertawa, berpikir Su Qingyang sedang berpura-pura. Namun melihat ekspresinya yang serius, mereka mulai menganggapnya serius. Zhou Qidan menunjukkan ekspresi terkejut, tulang dingin, benar-benar bukan kamu yang membunuhnya. Su Qingyang berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin kamu tidak salah lihat? Di wilayah sekte pedang segudang, siapa lagi yang bisa membunuh tulang dingin? Meskipun dia terluka parah oleh ki pedangku, yang kekuatannya kurang dari 50% dari kekuatan puncaknya, dia tetap bukan orang biasa yang bisa membunuhnya. Menyadari ada sesuatu yang salah, Zhou Qidan buru-buru mengeluarkan kotak giok hitam dan membukanya, tampaklah inti iblis berwarna putih, seukuran bola mata. Itu benar-benar inti iblis Cold Bone. Ekspresi wajah Su Qingyang berubah, langsung mengenali dari energi iblis bahwa itu memang tulang dingin yang gagal dibunuhnya. Di mana kamu mendapatkannya? Zhou Qidan menutup kotak giok dan bertanya balik, aku yang seharusnya bertanya padamu.
Anak bernama Jiang Fan itu, dari mana dia berasal? Dia tidak hanya memiliki inti iblis milik Cold Bone, tetapi juga inti iblis milik Copper Scale Black Centipede, Black Hawk, dan Red Scarlet Evil Flood Dragon, semuanya merupakan pembunuhan baru. Su Qingyang tercengang. Jiang Fan, siapa dia? Dia mencari dalam ingatannya namun tidak dapat mengingat satupun orang hebat yang bernama Jiang Fan. Zhou Qidan berkata dengan marah, orang yang bertopeng itu, kau bahkan memintaku memberinya sumsum tulang naga beracun. Ah! Su Qingyang terkejut, maksudmu, inti iblis tulang dingin dikirim olehnya. Dia punya banyak inti iblis di dalam dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam kesannya, Jiang Fan hanyalah seorang pemuda yang sangat terampil dan teliti. Bagaimana mungkin kejadian yang mengguncang dunia seperti terbunuhnya Cold Bone ada hubungannya dengan dia? Zhou Qidan menarik napas dalam-dalam, apa? Kamu juga belum tahu latar belakangnya. Siapa sebenarnya dia? Pada saat ini, dia bahkan curiga kalau nama Jiang Fan palsu. Ada kemungkinan dia sama sekali bukan murid Sekte Awan Hijau, tapi seorang master yang sangat tersembunyi. Tetua Sun menyentuh hidungnya, kami bertiga tetua tertinggi bahkan tidak bisa melihat melalui seorang anak muda. Setelah mendengar ini, ketiganya menjadi bingung. Untuk sesaat, mereka meragukan kehidupan mereka. Jiang Fan, orang yang terlibat. Dengan membawa kitab suci 9 racun dan sumsum tulang naga racun yang berharga miliknya, kembali ke kaki gunung. Dari jauh, dia melihat sekelompok orang mengelilingi Su Yining. Dilihat dari pakaian mereka, mereka berasal dari Sekte Pedang Segudang. Pemimpinnya adalah seseorang yang benar-benar dikenal Jiang Fan. Itu adalah Ling Guihai, murid elit dari Sekte Pedang Segudang yang pernah berpartisipasi dalam pelelangan paviliun mekanisme surgawi sebelumnya. Dia menatap Su Yining dengan heran, saudari dari Sekte Awan Hijau, apakah kamu di sini untuk mencari sesuatu dari Sekte Pedang Segudang? Aku Ling Guihai, murid utama di bawah pemimpin Sekte Myriad Sword Sect. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Para pria dan wanita yang mengikuti Ling Guihai semuanya memiliki senyum yang ambigu. Semenjak kembali dari Sekte Awan Hijau, Ling Guihai seperti orang kesetanan yang maniak dengan kultivasinya. Dia bahkan belum menjalankan tugas padat dari paviliun mekanisme surgawi. Hari ini, atas bujukan beberapa teman baik, ia memutuskan untuk beristirahat dan berjalan-jalan. Begitu dia melangkah keluar, dia terpesona oleh gadis cantik yang bersandar di dinding. Ling Guihai bukanlah orang yang tergila-gila pada kecantikan wanita. Wanita biasa bahkan tidak akan tertarik padanya untuk kedua kalinya. Namun gadis di hadapannya, dengan parasnya yang elok dan kecantikannya yang terpancar, menggerakkan hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkenalan. Namun Su Yining tidak menunjukkan ekspresi senang sama sekali. Saya menghargai tawaran baik dari saudara muda Ling, tetapi saya sedang menunggu seorang teman yang akan segera datang. Silakan, lanjutkan. Su Yining menolak dengan tenang. Merasa cukup terganggu. Sebelumnya, saat dia bersama Jiang Fan dan pengawal bayangan No. 1, dia tidak menyadari apapun. Sejak bepergian sendirian, dia mendapati bahwa setiap pria muda yang mendekatinya tanpa kecuali menginginkan penampilannya. Hal ini membuat Jiang Fan dan pengawal bayangan No. 1 tampak seperti angin segar. Para pria di dunia nampaknya hanya terbagi menjadi Jiang Fan, pengawal bayangan No. 1, dan yang lainnya. Pandangan Ling Guihai terus tertuju pada wajah Su Yining yang memukau, tak mampu mengalihkan pandangannya. Ia menganggap dirinya berpengalaman dalam hal percintaan, sehingga banyak wanita yang jatuh hati padanya. Tetapi kecantikan di hadapannya, yang menyentuh hatinya, sangatlah langka. Yang terakhir adalah Liu Qingxian, dipuji sebagai wanita tercantik nomor 1 di 9 sekte. Siapa temanmu? Katakan padaku, mungkin aku mengenal mereka. Mata Ling Guihai berbinar. Pertemuan langka dengan gadis yang disukainya. Bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Tentu saja, jika sahabat tersebut merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar, seperti murid utama suatu sekte atau murid utama dari master sekte. Dia akan menahan diri dan bersikap lebih sopan. Jika tidak, kalau begitu mohon maaf, tempat ini milik Sekte Pedang Segudang dan merupakan wilayah kekuasaan Ling Guihai. Apapun yang terjadi, dia akan mengundang saudari ini kembali ke sekte untuk membina hubungan yang lebih dekat. Menggunakan kekerasan, tentu saja dia tidak berani. Para tetua sekte dan tetua tertinggi sedang menyaksikan. Dia tidak berani melakukan apapun yang dapat mencoreng reputasi sekte.
Namun, menggunakan segala macam harta dan sumber daya untuk memenangkan hatinya. Itu mudah. Terutama karena sekte awan hijau adalah sekte miskin dan kelas bawah. Murid-murid dari sana sebagian besar miskin. Dia dapat dengan mudah memanipulasi mereka. Su Yining membuka mulutnya, hendak menyebutkan nama pengawal bayangan No. 1, tetapi menyadari dia tidak mengetahui identitas aslinya. Melihat ini, Ling Guihai tertawa. Apakah karena reputasi temannya terlalu kecil, takut tidak ada seorang pun yang mengenalinya? Kakak, bagaimana kalau begini? Aku akan menyuruh seseorang menunggu di sini untuk temanmu. Sementara itu, mari kita jalan-jalan di sekitar Sekte Pedang Seribu. Saat temanmu tiba, kita akan memanggilnya. Bagaimana? Tanpa menunggu persetujuan Su Yining, dia menunjuk ke beberapa murid perempuan di sampingnya. Mereka langsung mengerti, terkikik sambil mendorong dan menarik. Ayo, kakak. Saudara muda Ling tidak pernah mengundang saudari dari sekte lain. Ya, ayo, ayo. Mereka memaksa Su Yining menuju Sekte Pedang Segudang bersama mereka. Meskipun dia berteriak protes, suara mereka benar-benar menenggelamkan teriakannya. Orang yang lewat mengira mereka hanya bermain-main. Su Yining, jongkok. Saat Su Yining sedang merasa geram, suara pengawal bayangan No. 1 tiba-tiba terngiang di telinganya. Setelah pertarungan dengan kelabang hitam sisik tembaga, dia dan pengawal bayangan No. 1 telah mengembangkan banyak pemahaman diam-diam. Jadi, seolah berdasarkan naluri, dia berjongkok. Momen berikutnya, gelombang pedang Qi yang memancarkan hawa dingin langsung datang. Para murid perempuan, yang terlalu lambat bereaksi, langsung terkena pedang Qi di tempat. Mereka semua terpental, menghantam dinding. Itu belum semuanya. Rasa dingin dalam Qi pedang menyebar dengan cepat. Mereka membeku di dinding, tidak dapat melepaskan diri, mereka berteriak ketakutan dan menangis. Adegan ini terjadi dalam sekejap mata. Ling Guihai bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Keduanya terkejut sekaligus marah. Dia tergesa-gesa mencoba menarik seorang murid perempuan dari tembok. Hanya untuk disambut dengan jeritan kesakitan. Dia turun, tetapi kulit wajahnya tertinggal di dinding karena embun beku. Wajahnya berlumuran darah, langsung rusak. Jiang Fan menyarungkan pedangnya dan berkata dengan dingin. Lebih baik kau biarkan saja tergantung di dinding sampai rasa dinginnya hilang. Pertama, untuk menyelamatkan muka mereka. Kedua, untuk memberi mereka pelajaran tentang rasa malu. Wajahnya agak dingin. Sekilas amarah tampak di matanya. Bab 324 Putri Sial dari Kaisar Iblis. Ling Guihai tentu saja penuh kebencian. Akan tetapi murid-murid perempuan yang membantunya bahkan lebih penuh kebencian. Di siang bolong, mereka benar-benar menculik seseorang. Jika dia tidak kembali tepat waktu, bukankah Su Yining akan jatuh ke tangan mereka? Dan ini tepat berada di kaki gunung Sekte Pedang Segudang. Sungguh tidak dapat dipercaya hal seperti itu bisa terjadi. Ling Guihai terkejut sekaligus geram, lalu berteriak, beraninya kau menyerang murid Sekte Pedang Segudang. Jiang Fan mendengus dingin dan berkata keras, dari mana kalian, para, berani menyamar sebagai murid Sekte Pedang Segudang? Di siang bolong, menculik wanita secara terbuka. Apakah kamu tidak menaruh Sekte Pedang Segudang di matamu? Dia sengaja meninggikan suaranya. Hal itu menarik perhatian orang-orang yang lewat, yang semuanya melihat dengan kaget. Awalnya mereka pikir itu pertengkaran main-main, tapi ternyata bandit yang menculik wanita. Dan mereka berani menyamar sebagai murid Sekte Pedang Segudang. Apakah mereka mencari kematian? Beberapa seniman bela diri dengan keterampilan yang cukup menyingsingkan lengan baju mereka dan mulai berjalan mendekat. Wajah Ling Guihai membeku, dan dia buru-buru berteriak, siapa yang menyamar? Aku Ling Guihai, murid dari Master Sekte Pedang Seribu. Ini tanda pengenalku. Dia mengangkat token itu tinggi-tinggi, dan menunjukkannya kepada semua orang di sekitarnya. Jiang Fan tampak mengerti, jadi, kau benar-benar murid dari Master Sekte Pedang Segudang. Apakah gurumu mengajarkanmu untuk mengambil wanita secara paksa di siang bolong? Dia terus-menerus menjatuhkan tuduhan yang tidak dapat ditanggungnya. Siapa yang dapat tahan terhadap ini? Ling Guihai marah sekaligus kesal, berkata, omong kosong. Aku hanya mengundang adik perempuan ini untuk mengunjungi Sekte Pedang Segudang. Pada saat ini, Su Yining berhasil melepaskan diri. Dia buru-buru berlari kembali ke sisi Jiang Fan, memegang erat lengannya, menunjukkan ekspresi ketakutan, dan berkata, aku tidak ingin pergi denganmu. Kau menyeretku pergi.
Tuhan tahu apa yang kau inginkan dengan membawaku. Sebagai korban, kata-katanya memiliki bobot paling besar. Beberapa kalimatnya benar-benar menyulut kemarahan para penonton. Keterlaluan. Murid utama Sekte Pedang Segudang, dengan paksa mengambil seorang wanita di depan umum. Apakah masih ada keadilan yang tersisa? Jika mereka berani memperlakukan murid perempuan Sekte Awan Hijau seperti ini, bagaimana dengan perempuan dari keluarga bangsawan atau kultivator biasa seperti kita? Bukankah kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar? Aku akan bertanya kepada Master Sekte Pedang Segudang bagaimana dia mengajar murid-muridnya saat ini. Saat ini, daerah sekitar Sekte Pedang Segudang memiliki sejumlah besar anggota sekte luar. Termasuk beberapa pakar senior dari berbagai sekte. Mereka tidak dapat mentolerir pengikut Sekte Pedang Segudang menindas generasi muda mereka hanya karena mereka berada di wilayah mereka. Hal ini membuat wajah Ling Guihai berkedut, dan dia buru-buru menjelaskan, bukan seperti itu. Sebenarnya bukan seperti itu. Aku hanya ingin mengundang adik perempuan ini ke Sekte Pedang Segudang. Pemimpin sekte, para tetua tertinggi, mereka semua menyaksikan, bagaimana mungkin aku berani memiliki niat buruk terhadapnya. Dia merasa benar-benar dirugikan. Namun orang banyak tidak peduli. Siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan padanya setelah mengambilnya? Sekarang setelah ketahuan, tentu saja kamu akan berkata seperti itu. Jika kamu tidak ketahuan, bukankah murid perempuan ini akan jatuh ke sarang harimau? Apapun yang kau katakan, menculik seseorang berarti kau punya niat jahat. Ayo pergi. Bersama-sama, mari kita tuntut penjelasan dari Sekte Pedang Segudang. Banyak seniman bela diri membentuk kelompok dan bersama-sama menuju Sekte Pedang Segudang. Melihat keadaan sudah seperti ini, Ling Guihai menyesali tak berujung. Dia pikir adik junior dari Sekte Awan Hijau ini adalah sasaran empuk yang mudah diganggu. Namun siapa yang menyangka pasangannya akan begitu licik? Dengan beberapa kata tajam, dia memberikan label yang sangat besar dan tak tertahankan padanya. Dia tidak bisa lolos dari omelan habis-habisan. Memikirkan hal ini, dia melotot marah ke arah Jiang Fan. Tunggu saja. Jika kau punya nyali, jangan datang ke Sekte Pedang Segudang, atau aku akan membuatmu membayar. Dia ingin segera membalas dendam dan memberi pelajaran keras pada Jiang Fan. Akan tetapi semua penonton menatapnya tajam. Jika dia bergerak, akan ada banyak orang yang membantu Jiang Fan. Terlebih lagi, sekelompok besar orang tengah menuju ke Sekte Pedang Segudang untuk menyampaikan keluhan, bagaimana mungkin dia berani menunda. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, dia pun pergi dengan marah. Puci. Melihat pelariannya yang memalukan, Su Yining tidak dapat menahan tawa, dan berkata dengan nada bercanda, bagaimana aku melakukannya tadi? Kalau saja dia tidak menangis beberapa kali sebagai korban, para penonton tidak akan begitu marah. Jiang Fan menggosok hidungnya, tidak menyangka Su Yining yang selalu serius ternyata punya sisi yang suka menggoda. Dia terbatuk pelan dan berkata, kamu masih tertawa. Tidakkah kau mendengar ancamannya, yang mengatakan dia akan membuat kita membayar di hutan pedang? Su Yining cemberut, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri saat ini, bagaimana dia bisa punya kesempatan untuk membalas dendam pada kita? Lagi pula, matanya yang indah menatap Jiang Fan, merasakan rasa aman yang besar. Bukankah masih ada dirimu? Dia sudah lupa berapa kali pengawal bayangan No. 1 menyelamatkannya. Setiap kali, dia keluar tanpa cedera. Itu memberinya semacam ilusi. Selama dia ada di sana, dia merasa tenang. Jiang Fan terdiam, berkata, lebih baik mencari tempat untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu. Dengan meningkatkan kemampuan diri sendiri, Anda akan memiliki kemampuan lebih untuk melindungi diri sendiri. Segera setelahnya, keduanya tiba di sebuah penginapan di kota itu. Jiang Fan pertama-tama membantunya memahami metode mental penatua Ling Jinghu. Kemudian dia membantunya dengan teknik gerakan, Solitary Wild Goose Shadow. Dengan dasar teknik gerakan yang dimilikinya dan bimbingan Jiang Fan yang saksama, dia berhasil mengolah lapisan pertamanya. Mengenai teknik serangan, Jiang Fan belum bisa memutuskan untuk saat ini. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?